Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dimanapun penonton Ramadan Listrik berada, Ramadan doakan dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa, terhindar dari penyakit dan wabah yang hantui kita saat ini, yaitu COVID-19. Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Programmable Logic Controller atau yang kita kenal dengan istilah PLC. Di sini Ramadan mau menampilkan terlebih dahulu perkembangan industri yang sekarang justru sedang menuju, Indonesianya sedang menuju industri 4.0. Oke, di video ini mungkin kita bisa melihat bahwasanya semua proses produksi itu dilakukan oleh mesin dan manusianya cuma duduk di depan komputer, mengontrol atau mengendalikan semua mesin yang sedang mengerjakan produksi. Ini adalah salah satu contoh industri yang sedang berkembang saat ini. Baik, perkembangan industri itu dari angkanya ada 1.0, di mana manusia dulu menggunakan air dan tenaga uap di dalam menjalankan mesin. Yang kedua, industri itu sudah mengenal listrik dan memanfaatkannya dalam produksi menggunakan bel. Di industri 3.0, di sini industri sudah menggunakan PLC, hanya saja masih terhubung melalui jaringan kabel atau wire. Nah, di 4.0 semua produksi sudah terhubung melalui internet, jaringan atau yang kita sebut dengan Internet of Things. Adapun maksud dan tujuan Ramadan menampilkan perkembangan industri 4.0 adalah supaya kita menyadari bahwasanya perkembangan industri juga mengikuti perkembangan teknologi. Sudah selayaknya kita sebagai pelajar dan pembelajar juga mengikuti teknologi agar kita tidak terlupakan di masa yang akan datang. Industri 4.0 dan Programmable Logic Controller. Kita akan bahas PLC. Tentu sebelumnya ketika kita mendengar kata PLC tentu akan timbul pertanyaan, apa sih itu PLC? Oke, kita bahas yang pertama dulu, apa itu PLC. PLC adalah singkatan dari Programmable Logic dan Controller. Nah, dari namanya kita bisa mengetahui bahwasanya PLC itu yang pertama dia able to program, dia dapat diprogram. Able itu bahasa Indonesianya bisa atau dapat. Logic, logika, dan controller berfungsi untuk mengontrol atau pengendali. Berarti dari namanya saja kita sudah bisa tahu sebenarnya bahwasanya PLC itu adalah suatu alat, suatu perangkat yang dapat diprogram secara logika dan berfungsi sebagai pengendali. Oke, secara bahasa buku, PLC itu adalah suatu perangkat elektronik digital dengan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, sequence, timing, counting, dan aritmatika untuk mengontrol suatu mesin industri atau proses industri sesuai dengan yang diinginkan. Nah, ini 3 suku kata namanya tadi, ada dapat diprogram, ada logika, dan untuk mengontrol, untuk kontroler. PLC sudah banyak diproduksi oleh produsen-produsen yang biasa memproduksi peralatan listrik kita. Ada dari PLC Mitsubishi, ada Omron, ada Schneider, ada juga yang lain seperti dari Siemens, LG, Vesto, dan lain sebagainya.
kita akan mempelajari bagian-bagian PLC. Nah, bagian PLC yang ada di dalam kotak ini. Bagian dasar PLC ada dalam kotak, yang mana yang pertama ada CPU dengan memori di dalamnya, dan ada interface untuk input dan interface output, serta ada power supply. Nah, ini adalah bagian dasar PLC. CPU pada PLC sama halnya seperti otak bagi manusia yang berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi semua pengoperasian di dalam PLC, melaksanakan program yang disimpan di dalam memori. Memori untuk menyimpan program dan memberikan lokasi-lokasi di mana hasil-hasil perhitungan dapat disimpan di dalamnya. Yang ketiga, ada interface input dan output untuk terminal yang menghubungkan PLC dengan komponen input dan output. Yang terakhir ada power supply atau catu daya yang berfungsi untuk merubah tegangan AC menjadi tegangan listrik yang dibutuhkan oleh PLC, yaitu DC 12 volt. Karena ada bagian PLC, maka PLC itu terbagi menjadi dua jenis berdasarkan CPU. Ada PLC yang compact, ada yang modular. Yang compact itu bagian dasar yang 4 tadi, input, output, dan CPU-nya berada dalam satu housing yang terhubung secara permanen dan terkoneksi secara langsung di dalam satu housing atau satu case atau satu rumah-rumah. Yang modular, bagian-bagian PLC tadi tidak tergabung dalam satu housing, tetapi dia diletakkan pada rak ini seperti rak dengan masing-masing yang dihubungkan melalui bus system atau juga disebut dengan series teknologi. Nah, ini bagian-bagian PLC tadi yang bisa dicabut atau diganti ketika kita menginginkannya. Dia terhubung melalui bus system, tidak terhubung secara langsung. PLC. Selanjutnya tentu kita akan belajar bagaimana menggunakan PLC. Prinsipnya sebenarnya ada dua. Dalam menggunakan PLC, kita harus tahu bagaimana memprogram PLC dan harus tahu bagaimana mewiring atau menghubungkan PLC dengan komponen input dan output sehingga menjadi suatu sistem kendali dengan PLC. Mungkin kita mulai dulu dengan pemrograman PLC. Pada pemrograman PLC, kita harus tahu bahasa program PLC, alat pemrograman PLC, dan yang terakhir tadi kita akan belajar tentang wiring PLC. Nah, pemrograman PLC. Pemrograman PLC kalau saya mengartikan adalah cara kita berkomunikasi untuk menyampaikan instruksi atau perintah kita kepada PLC. Nah, di dalam memberikan perintah atau memberikan instruksi kepada sesuatu, tentu ada ketentuan atau ada unsur yang perlu kita penuhi. Kalau kita menginstruksikan manusia saja, kita menggunakan kalimat atau bahasa yang dimengerti oleh si manusianya. Sama halnya dengan PLC, kita juga menggunakan bahasa dan kalimat yang dimengertinya. Nah, di dalam menggunakan kalimat ada unsur yang harus kita penuhi. Kalau kita bahasa Indonesia biasanya mengenal dengan subjek, predikat, dan objek. Ketika tiga unsur itu terpenuhi, orang bisa mengerti dan langsung mengerjakan instruksi. Kalau saya bisa contohkan, misal saya menyuruh seorang anak yang namanya Badu, tolong angkat galon. Dengan kalimat seperti itu, tentu si Badu akan langsung mengerti bahwasanya dia disuruh untuk mengangkat galon. Kalau saya tidak penuhi unsur kalimat Badu galon, itu si Badunya tentu akan kebingungan galonnya mau diapakan, mau digeser, mau ditendang, mau dibakar, kan bingung jadinya.
Nah, sama halnya dengan berkalimat di PLC. Dengan PLC ada unsur yang kita penuhi, cuman tidak SPOK lagi, tapi ada alamat, ada instruksi, dan ada operand. Alamat itu merupakan nomor yang menunjukkan lokasi instruksi atau data dalam daerah memori, sedangkan instruksi hanya dapat melaksanakan instruksi yang ditulis menggunakan ejaan yang sesuai. Nah, instruksi yang dimaksudnya di sini adalah PLC hanya dapat melaksanakan instruksi itu hanya mengerti dengan instruksi-instruksi yang dia sanggupi dan dia mengerti. Seperti sama halnya dengan manusia, tentu ketika kita menyuruh orang yang badannya lebih kecil dengan badannya yang besar, tentu akan berbeda kemampuannya. Nah, sama halnya dengan PLC, dia juga punya batas kemampuan, dan yang selama di kemampuannya dia bisa mengerti dan melaksanakan instruksinya. Operand merupakan nilai berupa angka yang ditetapkan sebagai data yang digunakan untuk suatu instruksi pemrograman PLC. Nah, yang di sini ada 4 bahasa pemrograman. Di antara banyak bahasa pemrograman yang bisa dimengerti PLC, 4 diantaranya ada pertama ladder diagram, ada kode mnemonik, ada block diagram, ada text terstruktur. Nah, ladder diagram ini adalah bahasa pemrograman yang berbentuk diagram tangga yang jelas instruksinya tersusun berdasarkan simbol-simbol ladder diagram. Sedangkan kode mnemonik itu berbentuk tabel yang langsung terlihat 3 unsur pemrogramannya tadi, ada alamat, ada instruksi, ada operand. Nah, block diagram adalah simbol-simbol instruksi logika yang terhubung dengan diagram garis berbentuk instruksi. Nah, teks terstruktur memang berbentuk teks, hanya saja teks ini berisikan kode-kode instruksi dan kode-kode alamat serta kode-kode operand yang ada di PLC. Untuk alat untuk memprogram PLC, diantaranya ada 2. Yang pertama itu konsol. Konsol ini seperti remote untuk PLC, dan untuk pemrogramannya kita hubungkan langsung dengan si PLC dan disitu langsung diprogram. Dan bahasa yang digunakan untuk konsol terbatas hanya untuk bahasa pemrograman kode mnemonik, karena dia di sini menggunakan instruksi-instruksi pada tombol-tombolnya. Nah, yang kedua ada komputer, PC atau laptop yang biasanya didampingi dengan software sesuai dengan PLC merek dan tipenya apa. Nah, di komputer kita bisa memprogram menggunakan berbagai bahasa pemrograman PLC dan tidak mesti langsung terhubung dengan PLC. Ketika kita membuat program, kita dapat membuat programnya terlebih dahulu. Jika programnya sudah clear, baru kita transferkan atau kita downloadkan, baru kita hubungkan dengan PLC-nya langsung. Itu saja materi kali ini. Silakan tinggalkan komentar jika ada masukan dan saran untuk video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan. Tentunya kesalahan itu datang dari diri saya sendiri, kebenaran hanya datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.